menyalahkan istri sah. Terus minta RJ, setelah bikin podcast begini minta RJ. Nomornya si M, aku mau nge-reach dia sempat di-block aku. Nih lihat. Aku nggak punya nomornya si M, aku mau nge-reach dia sempat di-block aku. Ya karena kan dia juga kaget. Aku juga mau ngomongnya sebenarnya, lihat kan DM juga kayak nggak kurang etis kan. Tambah lagi dia ternyata sebelum ada sosok si A, si ini, si siapa lah ikut intervensi, dia sudah menyebarkan DM aku ke dia itu ke keluarganya. Aku masih ada buktinya. Aku tahu dari mana dia istilahnya mencari partisipan lah. Aduh, masa keluarga dibilang partisipan? Ya Allah, Inaroh gimana kamu no? Inaroh, ini partisipan, keluarga itu bagian dari kita, bukan partisipan. Ya Allah. Karena ada DM dari sepupunya Insan masuk ngebahas soal masalah internal kami. Aku bilang, aku kasih lihat ini kenapa jadi begini? Kan kita mau ini bertiga, ini kenapa jadi rame orang semua jadi tahu? Bukan rame orang, itu keluarga Inaroh, keluarga itu. Gimana posisi aku coba aku? Posisi kamu itu masuk ke nyempil ke keluarga orang, ke rumah tangga orang, posisi kamu. Mamski jelasin lagi di sini ya. Mau ngomong langsung lewat mana coba? Lewat DM kayak gitu responnya. Mau ketemu nggak bisa. Tapi sampai hari ini aku nggak bisa ketemu. Nggak usah disuruh, aku juga mau ngomong, mau sampaikan. Aku juga merasa menyesal, aku juga merasa salah, aku juga mau minta maaf. Loh, Tapi kan kalau aku cuma ngomong di depan kamera, itu kan nggak menjadi solusi. bukan, kan dia diminta untuk datang ke keluarga besar itu si laki-lakinya. Laki-lakinya nggak mau, maunya ngajak ketemuan dua-duaan doang, bertiga-tigaan doang, guys. Padahal Mawar minta tolong, ini udah secara keluarga besar. Ya pasti mereka takut lah nih. Pasti rasanya bikin bener-bener nggak berani lah, makanya begitu kan. Mawar pinter, Mawar, bagus Mawar. Kalau memang mereka mau mencari solusi, kalau emang mau mencari solusi ya, harusnya kan duduk bertiga. Enggak dong, cari solusi harus ke keluarga besar, bukan duduk bertiga. Cari solusi bukan duduk bertiga itu nanti kamu 2 lawan 1 itu. Ya, 2 lawan 1. Enggak ada duduk bertiga. Nikahnya juga waktu ijab kabul kan semua keluarga turun semua. Keluarga besar turun semua, bapak, ibu, kakak, adik, sepupu, uwa, om, tante. Nggak ada itu solusi kok bertiga. Ini soal pernikahan loh, bukan soal main-main ya. Bukan soal bisnis. Kalau bisnis boleh cuma bertiga. Tapi kalau soal membuat kehidupan bersama dengan orang lain itu keluarga ikut. Apalagi dalam suatu pernikahan itu keluarga ikut. Salah kau. Harus melibatkan semua orang, bahkan se-Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai. Ya sama lah, lu dulu juga sama. Dulu kan lu juga begituin si Virgon. Profil aku di-visit 20 juta orang. Ya biasa itu, kalau orang lagi viral pastinya di visit sama banyak orang. Makanya jangan bikin berita kalau nggak mau divisit orang. Kalau yang saya tangkap ya, Inara, bukan saya membela ya. Ya wajar karena dia kan kaget. Nah. Tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku. Kenapa lu kaget? Lu kan udah DM-an sama dia. Ngapain lu kaget? Lu udah DM-an sama si Mawa. Nggak usah kaget-kaget lagi dong. Orang udah DM-an. Alah gimana sih? Aku kaget. Apalagi dengan respon dia. Duh, kok respon dia lu kaget? Dia yang kaget, ada lu. Lu kebalik lu. Bukan lu yang kaget sama si Mawa. Mawa yang kaget, ada lu tiba-tiba. Kok kaget sama responnya istri sah? Nggak usah kaget lah. Udah harus tahu apa resikonya. Semua yang disampaikan, di-share itu nggak semuanya. Itu kan banyak yang dipotong. Gue nggak percaya. Gue lebih percaya istri sah. Jangan bilang dipotong lah. Kau aja nggak bisa kasih tahu kami kok tanggal berapa kau nikah, yang bener apa enggak. Buktinya kau dibagi-bagi ambyar waktu yang bulan 11, bulan November kau bilang belum nikah. Terus sekarang di depan kau Densu kau bilang udah. Tanggalnya pun kau nggak tahu. Belasan Agustus. Iya, Dia sempat minta follow aku follow dia, aku di-block. Aku masih ada. Gak ada. Mawa bilang sama gue, nggak pernah dia blok elu. Dia juga Mawa udah posting, nggak ada Mawa blok elu, nggak ada. Dan gue percaya cewek soleha, gue percaya perempuan yang soleha yang pakai cadar, ya, yang nggak pernah ada kasus perselingkuhan. Gue percaya wanita yang di rumah jaga anaknya, jaga suaminya, jaga aurat bawah udelnya dia. Gue lebih percaya omongan dia ya. Akhirnya 2
istri berantem ya. Ini kita sempat baik-baik aja, dia sempat follow aku. Dia sempat minta follow back. Aku follow. Nah, aku malah di blok. Coba. Nggak ada. Mana buktinya? Nggak ada. Mawa nggak pernah blok elu. Iya, ya itulah dia. Karena tidak diizinkan ya. Kalau kita dengar keterangannya kan ya. Dia sempat ngebahas masalah itu sama Siapa? Mana? Emang kamu siap untuk berbagi kesedihan, berbagi luka, apa segala macam ada, Chat? Berarti ada sempat. Ya itu mungkin usahanya Mawa sebagai istri sah, diajak ngomong baik-baik, dipikir kau juga punya perasaan karena kau kan pernah menjadi istri sah dulu, yang mana suami kau ada perempuan lain, makanya berbicara seperti itu. Ternyata kau persisten banget kau. Kamu ada sempat ngobrol baik-baik. Tapi akhirnya tidak ketemu obrolannya kan ya. Karena yang aku dengar terakhir itu, kami kan udah ngatur waktu untuk ketemu, either aku ke sana ya, ke Medan, atau yang ke Jakarta. Tapi somehow tiba-tiba mereka jadi ada konflik, keluarga aku nggak Nah tahu. berarti kan kau tahu kan udah punya istri, kenapa kau gas? Kan kau tahu itu laki-laki punya istri, kenapa kau gas? Karena aku orang luar, aku nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin kau orang luar kau nggak tahu apa-apa. Kau kan bisnis sama lakinya. Kau udah berapa kali ketemu sama lakinya di Jakarta? Bukan orang luar kau. Kau adalah kolega bisnis, partner bisnis, bukan orang luar ya. Tapi kau masuk mau memposisikan diri sebagai istri yang benar-benar aja. Aku nggak punya nomornya si M, aku mau nge-reach dia, sempat ngeblok aku. Iya karena kan dia juga kaget. Aku juga mau Apalah ini. Bentar guys, kita lanjutin lagi. Coba tap layar yang kenceng. Apalah ini. Aduh, bentar guys. Tap layar dulu sampai 15.000. Mamski mau siap-siap juga nih. Apa yang minta? Yang dua minta kepastian ke pernikahan Mawa Mam yang baju hitam diwawancara. Yang baju hitam minta kepastian? Iya. Iyo, itu bikin geram. Guys, 12 orang dari ada 117 orang ya sudah masukin 117 orang. Tolong yang 12 ini masih ada yang belum di payment, udah masuk keranjang. 17 orang ini udah beli, 12 orang masih belum payment. Tolong yang 12 orang di payment dulu, Cinta. Ayo. Oh, mau tinggal di luar negeri ya? Oh, dia pernah bilang tuh ke Kodensu. Dia bilang kalau aku maunya ngincer dari istri kedua, aku udah pasti kaya dong di luar negeri. Kok sekarang dia mau ke luar negeri? Ada apa ini? Nih, ada loh, nih ya. Nih, lihat nih. kalau emang mau mencari solusi ya, harusnya kan duduk bertiga. Itu yang paling bijak. Kenapa harus melibatkan semua? Kalau suaminya sudah nikah. Sampaikan di share itu nggak semuanya. Itu kan kalau emang mau Nih, bentar. Ada yang pakai baju hitam juga tuh, sebentar ya, nih. Tahan, Inara. Kan setiap wanita ketika dia ketemu laki-laki pasti maunya nikah. Ke jenjang berikutnya kan nikah. Nikahnya harusnya nikah. Bukannya baju siri hitam dong. yang mana sih? Baju hitam yang mana? Oh, yang ini. Yang dia minta kepastian untuk kapan itu sebelum lebaran. Itu kan. Ini kan. ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan diresmikan secara negara. Saya rasa itu adalah harapan semua istri, harapan istri perempuan juga mau bisa. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu. Pertama kita menyelesaikan satu persatu dulu. Aduh, lagunya kenceng banget sih Bikin Viti lagu kenceng banget. Benci banget gue yang bikin Viti pakai lagu nih. Masalah yang di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya supaya semua ini lebih jelas. Berarti Mana ada.
Elu masuk ke rumah orang, ke rumah tangga orang tanpa izin. Terus elu maksa tuan rumah, rumah ini mau kutempati. Kau masih mau tinggal di sini atau kau keluar? Kan seperti itu. Situ sehat. Situ oke. Aneh kau. Kau yang masuk ke rumah kita, kau juga yang bikin deadline. Kau juga yang bikin deadline. Kau, aku mau di rumah ini. Kau yang punya rumah mau tinggal di sini sama aku atau kau keluar? Gila lu ya. Ada yang berani begitu masuk-masuk rumahku. Terus kasih deadline ke aku, suruh aku tinggal situ atau aku keluar. Kau ku tendang sampai 1000 kilometer kau. Ya, ku jamin itu. Gila kali. Ada begitu zaman sekarang ya. Nah, tuh, gua nggak mau sebut negaranya ya. Kok bisa kelakuannya begitu banget ya Allah? Ada orang jenis begitu. Ini ngomong begitu apa nggak malu gitu loh? Kita menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam itu boleh kan? Alah, dalam Islam lagi ya Allah, astagfirullah, na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bener-bener istighfar kau. Istighfar. Parah. Siap hidup berdampingan dengan Allah berarti ya Mbak? Kalau tidak siap dari awal sih nggak mau. Kalau nggak siap sedari awal saya nggak mau. Ya Allah, ini aja udah statement. Kalau nggak siap sedari awal saya nggak mau. Berarti sedari awal udah tahu dong lu bakal jadi istri kedua. Lu gimana sih? Berarti lu udah tahu dong ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rob, kok ya iso no koyo ngene lho wong iki lho. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara insan punya istri dan saya melanjutkan pernikahannya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Kan sedari awal saya tidak tahu. Tadi kau bilang kau udah siap dari awal. Sekarang kau bilang lagi sedari awal kau nggak tahu. Mana yang betul? Sebentar ngomong ini, sebentar ngomong beda. Ngawur banget lu, gimana sih ngomongnya, apa sih ini anak? Kita juga butuh kepastian. Kita menyelesaikan satu-satu dulu masalah yang sedang terjadi karena dia tinggal di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia Melanjutkan alhamdulillah gitu ya. Enak aja lu masuk rumah orang terus orangnya suruh tinggal bareng sama lu. Ogah. Ada ceritanya ya, tinggal bareng-bareng di rumah ya. Lu pikir ya rebutan gitu ya. Rebutan makan pisang nih. Mending pisangnya pisang raja ya kan. Pisangnya juga ya Allah, ini pisang ya ampun imut-imut banget, sekali makan habis ya. Enak aja lu. Ya, nggak ada. Bukan pisang raja, bukan pisang tanduk. Pisangnya loh, pisang. Ya Allah, dikit sama kelingking aku aja pisang. Alah. Buah pisang, buah paling endol banget. Ya kan? Ya Allah. Pisang Ambon. Beb. Aduh. Enggak ada. Masuk rumah mau makan pisang sama-sama di meja. Oh enggak. Pisangku. Pisangmu. Pisangku bukan pisangmu. Ya, bukan. Ingat itu ya. Aku tidak berbagi pisang.
Tidak juga berbagi sosis. Salah. Mi, mau tanya dong, apa? Mau tanya apa? Gak ada berbagi, gue gak berbagi sama siapapun. Gue gak ada berbagi sama siapapun. Gak ada. Gue gak ada rame-rame gue eksklusif. Ya. Gue eksklusif tipenya. Gak suka berbagi. Satu hati gue kasih orang itu hatinya buat gue. Kita udah menjadi suami istri, udah sehidup semati. Gak ada terus ada pemeran pengganti yang lain, pemeran lainnya masuk, peran utama aku, peran utama dia, sudah. Gak ada cerita itu. Ngapain begitu? Gak boleh lah. Tanam pohon pisang sendiri sayang. Panen sendiri pohon pisangnya. Buah pisangnya panen. Ngapain kamu masuk kebun orang ambil pisang orang? Emang boleh? Hah? Bikinlah kebun sendiri. Tanam pisang sendiri. Panen sendiri pisangnya. Ngapain kamu ngambil pisang orang? Kebun orang kau masuki. Kau ambil pisangnya. Iya, rambut baru saya. Nih lipstick ya. Budi Randy, thank you udah absen of orange-nya. Mana ada pisang tetangga lebih bagus? Mana ada itu pisang tetangga lebih bagus? Pisang tetangga kelihatan bagus karena kau nggak pernah masuk kebun itu. Padahal kalau kau masuk ke dalam kebun itu, kau tahu asli-aslinya kebun itu pisang juga banyak ulatnya, busuk juga. Semua itu kelihatan bagus karena nggak tahu aslinya, sayang. Semua itu kelihatannya bagus itu karena lihat dari jauh. Coba kau perhatikan kalau udah lihat dari dekat. Perhatikan nih ya kata-kata Mamski ya. Orang yang main belakang, main gila, pasti semuanya merasa nikmat, bahagia, euforia. Karena apa? Karena memang bukan yang ketemu 2 kali 24 jam, 7 kali 24 jam, 365 kali 24 jam, bertahun-tahun, berulang-ulang, begitu lagi. Tapi ketemu sedikit-sedikit itu bikin adrenalin. Juga gak ketahuan aslinya. Kenapa? Waktu ketemu yang cuma sekian jam itu, pastilah semuanya settingan. Settingan semua. Sok manis, sok manja, sok bisa ngerayu. Dipol-polin permainannya. Ya kalau sudah sama yang resmi, lagi capek ya capek, lagi bad mood ya kelihatan bad mood. Orang tiap hari ketemu, dari pagi ketemu, belum mandi kita lihat, ada iler kita lihat, lagi bete kita lihat. Coba yang orang-orang ketemu cuma berapa jam selingkuh, cuma bisa sebulan 2 kali ketemu. Waktu ketemu persiapannya luar biasa, mandi, minyak wangi, senam dulu, kegel dulu, pakai obat kuat, wanya dibagus-bagusin. Padahal saat sudah ketahuan lipstiknya bagus, iya mau. Saat udah ketahuan terus minta cerai, gak bakal nikmat lagi perselingkuhan itu, say. Kenapa? Udah gak ada sensasinya lagi.
Terus lu kawinin tuh selingkuhan lu, gue jamin cerai. Kenapa? Udah nggak ada rasa percaya. Kenapa nggak ada rasa percaya? Karena kalian aja, orang itu aja bisa membohongi saat masih menikah kok. Pasti kan ada kecurigaan kau akan melakukan hal itu lagi ke aku. Oh, berarti kau bisa nggak setia, nanti kau juga begitu kalau ada yang baru. Begitu, di otak tuh berkecamuk. Jangan-jangan kau nanti selingkuh juga. Kemarin kan, dulu kan kita kan selingkuh di belakang istrimu, bla 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 bla. Jadi, pondasi dari hubungan perselingkuhan yang diresmikan juga itu tidak kokoh gitu. Karena mereka berdiri di atas kebohongan. Nih guys, mau? Betul. Betul. Jangan heran kalau akan ada kedua, ketiga, keempat. Karena patternnya sama. Kalau sama yang pertama kan takut banget mau ngelakuinnya kan. Tapi kalau sama kedua, kenapa enggak gue lakukan yang sama? Seperti elu, waktu itu sama istri sah gue. Ya gue mau ngelakuin yang sama. Sekarang sama yang ketiga, mau apa lu? Itu akan jadi senjata dia. Mau lu hidup lu dibikin bulan-bulanan seperti itu? Karena apa? Kau pikir ada bisnis? Belum tentu. Tidak akan pernah turun rezeki di dalam orang yang huru hara. Nggak turun rezeki itu. Ini namanya Magic Lip Serum sayang. Yang mau komen mau dulu. Ayo cepet.